Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang terkasih, bagaimana kabar kita masing-masing di rumah atau dimanapun Anda berada? Malam hari ini kita akan beribadah di malam yang ketujuh, masuki malam yang ketujuh dalam serangkaian 10 hari doa penyusulan Roh Kudus. Mari terus kita tingkatkan untuk setiap hari tambah hari kita di hari-hari peringatan ini kita boleh memaknai lebih dalam, semakin dalam, sehingga akan membawa dan menghantar kita di hari-hari selanjutnya semakin boleh mengenal pribadi Roh Kudus. Dan juga kita minta secara khusus bahwa setiap hari-hari yang kita akan lalui ke depan, pimpinannya, lawatannya, jamahannya, hadirnya dalam kehidupan kita terus nyata. Puji nama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mulaikan seluruh rangkaian ibadah kita saat malam hari ini. Mari kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu. Bahwa kami lebih dalam ya Roh Kudus. Engkaulah pokok pujian kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami sembah, ku muliakan Engkau, ya Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, Raja segala raja, kudus nama-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Di waktu yang khusus ini ya Tuhan, waktu ibadah yang mulia ini, kami mau bawa seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, membawa hati kami kepada-Mu, hati yang tulus ikhlas, karena kami mengasihi-Mu dan mau terus belajar mengasihi-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami, bahkan pemilihan-Mu kepada kehidupan kami adalah anugerah terbesar bagi kehidupan kami. Ajar kami untuk menghargai apa yang Tuhan sudah buat dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami terus menyadari bahwa setiap apa yang bisa kami nikmati saat ini, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, di malam hari yang indah ini Tuhan, kami ingin masuk lebih dalam lagi menghadap hadirat-Mu Tuhan. Karena darah-Mu Tuhan sudah mengerjakan dan membuka jalan bagi kami, sehingga kami bisa menghampiri tata-Mu, menghampiri tata kasih karunia. Tuhan, kami sangat merindukan Engkau, khususnya pribadi-Mu yang malam hari ini kami rindukan untuk boleh menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Mari Roh Kudus yang manis, kami mengundang-Mu untuk Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami umat-umat-Mu. Kerjakanlah seturut dengan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan pada saat ini ya Tuhan, sehingga ibadah ini dari awal sampai selesainya menjadi ibadah yang begitu luar biasa diurapi Tuhan, yang begitu luar biasa diberkati Tuhan. Dan Engkau hadir bagi setiap kami, bahkan dimanapun kami berada yang menyaksikan ini. Kami semua dilawat oleh Tuhan. Hati kami terbuka bagi-Mu Roh Kudus. Hati kami terbuka bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami terus lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Dimuliakanlah Engkau dalam seluruh puji-pujian kami, dan Engkau bertahta di atasnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami tidak izinkan segala bentuk pekerjaan dari si jahat mencoba untuk mengacaukan. Kami tolak usir semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus bentengi kami, darah Yesus sucikan tubuh jiwa roh kami. Darah Yesus berkati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa syukur kami kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang terkasih. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Saudara yang ada di rumah, mari kita boleh berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan lagu ini. Oh, haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan.
bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, penuhi umat-Nya, nyata kuasanya. Oh, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Yes, yes, yes. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Ada anggur yang baru, ada sukacita yang baru yang melimpah-limpah dari surga. Amin saudara. Untuk itu biarlah kita terus membuka hati kita, membuka seluruh kehidupan kita. Karena kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan itu jadi milik saudara dan saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini saatnya kita akan mempersiapkan hati kita mendengar kebenaran firman Tuhan.
Kita angkat pujian yang berkata seperti rusa yang haus. Oh Tuhan, kami rindu, kami haus. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, haleluya Yesus. Oh seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh hanya Engkau, oh Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Jesus, haleluya. Terima kasih. Mengalirlah ya Roh Kudus, mengalirlah memenuhi setiap kehidupan kami. Ini saatnya kami mau duduk diam untuk dengar kebenaran firman-Mu.
Berbicaralah ya Tuhan, apa yang menjadi isi hatimu nyatakanlah ya Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarnya. Hati kami terbuka kepadamu. Hati kami terbuka akan setiap kebenaran-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Bahwa kami benar-benar membutuhkan Engkau, Roh Kudus. Kuduskanlah kami, hati dan pikiran kami, pendengaran kami, seluruh akal budi kami, panca indera kami. Kuduskanlah itu bagimu. Sucikanlah ya Tuhan dengan darah-Mu, sehingga kami siap untuk menerima firman kudus-Mu Tuhan, yang akan berkuasa untuk menyelamatkan kami, membebaskan kami, menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari bagi kita untuk nanti masuk dalam doa penyembahan dan doa-doa kita selanjutnya. Oleh sebab itu kita mau fokuskan hidup kita, pendengaran kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan ini. Dan untuk malam yang ketujuh ini kami akan melanjutkan dari apa yang sudah kami sampaikan di malam yang ketiga. Saya akan melanjutkan tentang pentingnya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kepenuhan inilah yang akan terus membawa kita dalam pengudusan, dalam pemurnian perjalanan keimanan kita. Oleh sebab itu ini adalah hal yang paling penting, sangat penting untuk kita bisa pahami dengan lebih dalam, sehingga kita akan membawa, ketika kita mengerti sesuatu, maka akan membawa kehidupan kita melakukannya lebih mantap, lebih detail. Oleh sebab itu kita akan kembali belajar bahwa dari apa yang kami sampaikan dari malam yang ketiga itu, bahwa alasan yang pertama ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, yaitu bahwa Roh Kudus berasal dari tempat yang tinggi, maha tinggi. Sehingga ketika kita dipenuhkan, maka kita akan dibawa juga untuk naik, saudara. Dalam Yesaya dikatakan bahwa setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ini dimaksudkan bahwa ketika orang menantikan Tuhan dengan tekun, berdoa, dan juga kemudian dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus seketika itu juga akan membawa kita naik tinggi. Dan ketika kita ada di posisi yang tinggi, maka segala sesuatu yang kita bisa lihat, entah itu dengan mata iman, dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, maka itu akan kita lihat kecil. Akan kita lihat ternyata tidak seperti yang aku bayangkan. Nah, itu saya sampaikan waktu itu. Dan inilah yang harus mendasari kehidupan kita, bahwa pentingnya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Dan yang selanjutnya, bahwa Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak memiliki keistimewaan. Kita dikaruniakan dengan otoritas, exousia, otoritas. Dan orang yang memiliki otoritas pasti memiliki keistimewaan. Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita pasti ketika kita menempati sebuah posisi atau jabatan, maka dalam posisi dan jabatan itu kita akan diberi wewenang, saudara.
diberi wewenang yang tidak orang lain miliki. Oleh sebab itu, ketika kita menjalankan tugas yang ada sebagaimana wewenang dan jabatan yang kita emban, maka itu akan memberikan kita wewenang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kewenangan itu. Dan pasti sungguh sangat senang, saudara. Makanya orang berlomba-lomba untuk menduduki posisi dan jabatan-jabatan tertentu. Karena apa? Memiliki akses, wewenang, hak atau keistimewaan pada saat menempati posisi-posisi yang strategis itu. Nah, demikian juga sebagai anak-anak Tuhan, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita dan memimpin kita, maka kita akan mendapat exousia, otoritas atau wewenang atau hak atau keistimewaan. Apa itu? Banyak sekali. Dan salah satunya adalah akses untuk mengakses segala sesuatu yang ada di surga. Kedekatan kita akan terjalin ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kedekatan kita dengan Bapa itu akan terjalin, sehingga Tuhan katakan, kalau aku di dalam kamu, maksudnya roh, dan kamu melakukan apa yang, dan firmanku ada di dalammu, minta apa saja, maka semuanya akan dipenuhi. Wow, luar biasa. Itu akses spesial dari anak-anak Tuhan yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita banyak keinginan. Kadangkala seperti itu, yang namanya manusia banyak sekali keinginan. Tetapi kita lupa kadang bahwa kita memiliki keistimewaan yang sangat-sangat spesial. Dan iblis, si jelek, si jahat gak mau kita menggunakan hak-hak itu. Sehingga coba untuk terus dirintangi, saudara. Kita jangan mau kalah. Pemahaman kita tentang hal ini akan membawa kita untuk mengaktifkan wewenang kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itu keistimewaan dari anak-anak Tuhan. Karena dalam Yohanes pasal yang pertama yang ke-12, yang setiap orang yang percaya akan menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, hal yang selanjutnya penting untuk kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus akan memberi kita sifat kudus. Roh Kudus akan menguduskan kita. Ini akan kami bahas lebih lanjut, karena tentang pengudusan ini menjadi hal yang sangat penting hari-hari ini. Karena kadangkala anak-anak Tuhan mungkin banyak yang tidak tahu bahwa sekeliling kita, ketika kita tinggal di zaman ini, sekeliling kita ini penuh dengan hal-hal yang najis dan kotor, menawarkan kecemaran-kecemaran. Tetapi hal itu kemudian menjadi hal yang lumrah, menjadi hal yang biasa. Dan kemudian tanpa disadari, banyak anak Tuhan yang tercemar, yang dinajiskan oleh hal-hal ini, hal-hal duniawi ini. Padahal sebenarnya kita sudah dikuduskan dan harus kemudian berjalan dalam kekudusan itu. Nah, inilah yang sangat penting dan yang akan kita bahas lebih dalam pada malam ini, sehingga nantinya kami mengharapkan bahwa ketika kita memahami kebenaran ini, maka kita akan sangat menjaga kehidupan kita. Karena kekudusan dan pengudusan itu merupakan sebuah proses dan perjalanan, saudara. Jadi jangan kira bahwa, dan jangan menganggap seperti ini, bahwa Roh Kudus ketika kita percaya Tuhan Yesus, aku menyatakan kau sebagai Tuhan. Lalu kemudian kekudusan itu langsung otomatis kita dikuduskan secara instan. Seperti itu. Banyak orang cuman berpikir seperti itu lalu berhenti sampai di situ. Padahal sebenarnya tidak, saudara.
tidak sampai di situ saja. Ada sebuah perjalanan yang menuju ke tahap-tahap selanjutnya, yaitu pengudusan kita. Karena setelah kita dikuduskan oleh Tuhan, kalau kita tidak menjaga kekudusan itu, maka kekudusan itu bisa tercemari, bisa kotor, bisa hilang. Makanya penting bagi kita untuk senantiasa menyerahkan kehidupan kita kepada pimpinan Tuhan, agar kehidupan kita hari demi hari itu semakin dikuduskan oleh Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18 kami akan bacakan bagi kita semuanya. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas di hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata kepada kau seperti kepada anak-anakku, bukalah hatimu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Bilial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena ayat yang ke-16 ya. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Pasal yang ke-7 ayat yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Pasal yang ke-7 ayat yang pertama menegaskan itu. Karena kita memiliki janji-janjinya, janji-janji yang mulia itu, sebab itu marilah kita, gitu kan, menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan demikian menyempurnakan kekudusan. Tuhan mau kekudusan ini terus berjalan disempurnakan, saudara. Jadi tidak hanya pada proses awal Roh Kudus datang dan menguduskan kita, artinya membawa kita, memisahkan kita menjadi miliknya. Tetapi soal bagaimana kemudian kita hidup, menjalani hidup selama kita di bumi ini, itu adalah tanggung jawab kita. Bisa katakan amin? Tanggung jawab kita. Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab kita sebagai anak-anaknya. Malahan itu harus diperkembangkan dan menjadi sesuatu yang benar-benar harus kita olah dengan benar. Tuhan mau anak-anaknya menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Khususnya dari apa yang sudah diterima. Kita sudah dipilih, dan pemilihan saudara dan saya itu merupakan anugerah dari Tuhan. Kalau nggak dipilih, kita nggak akan mungkin bisa percaya Yesus, saudara. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan itu, maka Tuhan yang memilih dan memanggil kita.
Dan selanjutnya untuk pengudusan hidup kita itu merupakan sebuah proses dan perjalanan. Dan itu merupakan tanggung jawab saudara dan saya pribadi. Kita yang punya keputusan. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang pertama pasal yang ke-7 dalam 2 Korintus. Kita harus menyucikan diri dari segala pencemaran. Ada 2, jasmani dan rohani. Ada 2 pencemaran ini. Ternyata Tuhan mau kita itu menjaga tubuh kita dari setiap pencemaran, kecemaran, kenajisan, dan yang ada di dalam, yaitu roh kita. Jiwa dan roh kita yang ada di dalam. Tuhan mau tubuh, jiwa, roh kita itu benar-benar dikuduskan. Tidak boleh dicemari lagi. Karena Tuhan sudah tebus dengan darahnya. Nah, untuk itu semasa kita hidup itu merupakan sebuah perjalanan. Dan semuanya itu adalah proses. Dan hari demi hari yang kita jalani itu merupakan proses dari pengudusan kita. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pengudusan ini tidak datang satu arah. Dari Tuhan saja tidak, saudara. Tetapi dari kita juga. Kenapa demikian? Supaya kita berjalan beriringan. Tuhan gak hanya menjaga, tapi Tuhan mau kita bertanggung jawab. Makanya seperti dalam malam yang ketiga saya katakan, Roh Kudus bekerja dalam batin kita, meneguhkan kita untuk supaya kita bisa hidup kudus. Dia yang memimpin. Pada hari Minggu kemarin, Bapak Gembala katakan bahwa setiap orang tidak ada yang akan dihukum kalau berjalan dalam pimpinan roh. Tapi kalau berjalan dalam pimpinan daging, maka penghukuman sesungguhnya sudah nyata. Kita tidak bisa hidup di 2 alam. Tuhan bilang tidak boleh seperti itu. Firman-Nya jelas dan tegas. Serta pasti, yaitu bahwa kuduslah kamu seperti aku kudus. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai yang ke-16 itu menyatakan hal yang demikian. Kuduslah kamu, karena yang memanggil kamu tuh kudus. Seperti ada tertulis, kuduslah kamu karena aku kudus. Jadi soal kekudusan ini itu merupakan tanggung jawab kita juga. Tuhan sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Tetapi kita juga harus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Kalau dari bagian yang pertama tadi kita diangkat sebagai anak Tuhan, maka kita mempunyai keistimewaan. Dan bagian yang kedua ini tentang pengudusan, Tuhan mau kita ambil tanggung jawab. Ada kewajiban kita. Bukan hanya menuntut hak-hak saja sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kita juga harus menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang paling utama adalah soal kekudusan ini. Kekudusan hidup. Kekudusan hidup ini berbicara tentang hal yang sangat sakral. Dan hal yang sangat mendasar. Tuhan tidak bisa berdiam kalau tempat itu gak kudus, saudara. Tuhan gak bisa hadir kalau tempat yang dia mau datangi itu gak kudus. Kita harus pahami tentang kekudusan ini. Dan yang kita juga mesti pahami bahwa tempat kita tinggal saat ini, dunia ini sudah tercemar oleh dosa. Sudah tercemar, saudara. Sudah sangat-sangat tercemar. Oleh sebab itu, bagaimana kita hidup di hari-hari yang jahat ini,
Itulah yang harus kita lakukan hari-hari ini. Dengan bijaksana, dengan penuh hormat kepada Tuhan. Karena kalau tidak demikian, kita akan terbawa arus dunia ini yang akan terus menajiskan kita, mencemarkan kita dengan rupa-rupa hawa nafsu dan segala sesuatu yang mungkin banyak sekali kita tidak bisa deteksi. Dan ternyata itu sudah menajiskan, sudah mencemarkan. Baik secara jasmani ataupun rohani. Mengapa dikatakan bahwa hal ini menjadi banyak kontroversi di kalangan anak-anak Tuhan? Kenapa? Karena soal rokok itu tidak ada dasar ayatnya. Siapa bilang saudara? Inilah dasar ayatnya. Merokok itu dilarang. Merokok itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu masuk pencemaran jasmani. Itu masuk pencemaran jasmani. Saudara yang terkasih, apakah saudara memahami bahwa saat orang melakukan sesuatu atau memasukkan sesuatu barang yang sebenarnya itu tidak baik bagi tubuh, tetapi kemudian menjadi senang, itu merupakan sesuatu yang aneh, saudara. Mungkin saudara pernah melihat bahwa kesenian-kesenian yang ada di mana? Di sebagai kearifan, mungkin dipandang sebagai kearifan lokal dari etnis-etnis tertentu atau budaya tertentu, seperti halnya kuda lumping misalnya gitu kan. Jadi ketika dia dimasuki oleh roh itu bisa makan beling, makan paku, makan macam-macam, saudara. Kenapa? Karena ada roh yang menungganginya. Kenapa orang bisa suka dengan narkoba? Karena ada roh yang menungganginya. Karena kalau manusia normal yang tidak dirasuki, yang tidak diikat oleh roh-roh itu, nggak akan mau, saudara. Coba bisa dibuktikan. Apakah manusia normal coba disuruh makan beling, makan paku? Mau nggak, saudara? Tentunya tidak akan mau. Karena itu memang bukan makanannya manusia. Tapi kenapa ada orang yang bisa makan? Ya karena dirasuki roh-roh setan. Demikian juga soal rokok. Berarti kalau misalnya ada racun-racun yang ada di dalam rokok, lalu kemudian orang menghirupnya dan menikmatinya, sesungguhnya tanpa disadari dia sudah terikat. Dan ini mencemari hidup dari orang yang merokok itu. Sehingga pengudusan gak bisa berjalan dalam hidupnya. Tuhan gak akan bisa tinggal di tempat-tempat yang seperti itu. Maka tidak akan dibenarkan. Mungkin ada hamba Tuhan yang pernah, saya pernah melayani anak-anak muda. Saya pernah ketemu dengan hamba Tuhan yang karena melayani anak-anak muda ikut ngerokok juga, saudara. Penuh tato. Lalu kemudian dengan membenarkan dirinya, ini kan karena mau melayani anak-anak muda. Jadi harus meniru gaya hidup mereka. Lah, ini sebuah konsep yang salah. Roh Kudus tidak akan bekerja dengan cara seperti itu, saudara. Dan tidak akan membenarkan hal itu. Kenapa? Karena itu termasuk ke dalam pencemaran jasmani. Lalu kemudian apa yang dimaksudkan dengan pencemaran rohani? Oh, banyak sekali. Penyembahan berhala. Itu termasuk pencemaran rohani. Dan banyak hal-hal yang lain. Dalam perjanjian lama, tentang hal-hal yang najis, tentang hal-hal yang cemar ini, banyak digambarkan dengan kalau orang kudus, orang yang dikuduskan tidak boleh menyentuh mayat, misalnya gitu kan. Terus nggak boleh menyentuh orang, kalau orang yang sakit kusta itu najis.
makan makanan yang haram, terus penyembahan berhala. Nah, kalau dari badannya tuh keluar lelehan-lelehan, mungkin bisa dalam bentuk masturbasi atau onani atau segala macam ya. Mohon maaf sebelumnya. Seperti itu najis. Najis. Sehingga kalau terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, maka menjauh. Tuhan akan menjauh. Tuhan akan menjauh. Nah, ketika roh Tuhan menjauh, disinilah kesempatan bagi setan untuk terus membombardir orang-orang yang dinajiskan tadi, sehingga terus najis. Sehingga tidak punya kekuatan. Semua modus operandi dari si jahat adalah tujuannya untuk melemahkan. Karena dia tahu, seperti malam yang keempat saya katakan, setan tahu saudara kalau kita tuh sudah dipenuhi dan dikaruniakan oleh Roh Kudus. Setan tahu kekuatan-kekuatan yang terkandung di dalam kita. Setan tahu saudara. Oleh sebab itu dia mau cari celah supaya apa? Kita membuka pintu celah-celah itu saudara. Dengan cara menajiskan orang-orang dengan makanan. Mungkin kadang-kala kita nggak tahu makan darah itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya makan darah, sengaja makan darah, najis. Dalam PL tentang mayat, sakit kusta, semuanya itu merupakan bentuk-bentuk dari seremonial yang bersifat jasmani. Tapi kemudian di dalam perjanjian baru, hal itu berubah menjadi sesuatu yang sifatnya moral dan rohani. Tentang mayat, tentang itu menggambarkan sebuah kematian rohani. Tentang sakit kusta itu menggambarkan tentang penyakit-penyakit rohani. Gambarannya ke sana. Karena Tuhan bilang tentang perzinahan itu tidak perlu orang itu berzina sama orang itu langsung. Dia cukup melihat dan kemudian di dalam pikirannya dia berfantasi, berimajinasi, itu sudah berzina saudara. Kita bisa melihat ke sini dalam perjanjian baru itu semua hukum-hukum yang ada itu menjadi sifatnya lebih kepada moral dan hal-hal yang rohani. Bukan hanya sebagai seremonial jasmania saja, tetapi sebagai sesuatu yang lebih memiliki arti rohani lebih dalam. Orang yang mati rohani, dia mungkin anak Tuhan, tapi ternyata rohaninya mati. Mayat hidup orang bilang. Mayat hidup. Kalau orang bersentuhan dengan dia, orang yang kudus, maka orang itu pun tanpa disadari kan ternajiskan oleh orang-orang yang rohaninya mati. Atau yang memiliki sakit-sakit rohani. Ketika mereka berinteraksi, kalau orang yang kudus ini nggak jaga hati, bisa jadi dalam apa yang dia ungkapkan, perilakunya, tanpa sadar itu sudah mencemarkan. Dan kemudian tercemarlah orang yang kudus ini. Ini kita harus perhatikan saudara dengan seksama. Makanya penting bagi kita, sangat penting. Saya katakan sangat penting. Setiap kehidupan kita terus hari demi hari dibaharui dengan Roh Kudus. Dan kita harus punya komitmen dan keputusan yang bulat kepada Tuhan. Bahwa kehidupan kita, perjalanan kita dalam pengudusan hidup kita merupakan tanggung jawab kita juga. Oleh sebab itu kita gak akan bisa berjalan sendiri saudara dalam pengudusan ini. Karena apa? Kita gak akan mampu kalau kita berjalan sendiri. Oleh sebab itu Roh Kuduslah yang memberikan kita kemampuan, meneguhkan hati kita untuk bisa berkata tidak terhadap dosa, berkata tidak terhadap setiap kenajisan. Mungkin untuk membahas ini waktunya mungkin gak cukup saudara. Tapi inilah bisa kami sampaikan bahwa ini sangat-sangat penting bagi kita. Pengudusan adalah tanggung jawab kita. Saya ulangi, tanggung jawab kita saudara, menjaga hidup kita.
tapi berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita akan diarahkan. Tuhan akan membawa kita, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh. Mana hal-hal yang kudus itulah yang akan dijalani, yang akan diarahkan ke sana. Sehingga akan terus membawa kehidupan kita semakin disucikan. Dijauhkan dari pencemaran-pencemaran yang bersifat jasmani dan pencemaran-pencemaran yang bersifat rohani. Tadi saya sudah kasih salah satu contoh-contohnya. Kekudusan adalah hukum. Dan itu harus ditegakkan. Karena apa? Itu satu-satunya jalan untuk kita bisa tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sudah buka jalan dengan darah Yesus. Tetapi untuk kita tetap ada di dalamnya, maka kita harus memelihara itu dengan menjaga dan menyerahkan hidup kita pada tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita nggak akan boleh sedetik pun melepaskan persekutuan kita dari Roh Kudus, saudara. Mulailah kita terus membangun. Seperti di malam yang keempat yang kami katakan, Roh Kudus sudah ada. Roh Kudus tersedia. Roh Kudus sudah hadir, ada di dalam hidup kita. Tinggal kita mengintenskan interaksi-interaksi kita. Jadi hari-hari yang kita jalani, mulai dari pagi hari, kita isi dengan doa dan penyembahan, interaksi kepada Dia. Roh Kudus, aku mengasihimu. Roh Kudus, aku mencintaimu. Roh Kudus, berjalanlah bersamaku. Roh Kudus, aku perlu ini. Roh Kudus, tolong aku. Roh Kudus, hibur aku. Roh Kudus, aku sedang sendiri. Roh Kudus, interaksikan diri Anda dengan Roh Kudus, saudara. Maka pimpinannya akan nyata bagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan, masih ada 2 hal lagi yang belum saya sampaikan. Tapi mungkin akan di malam yang selanjutnya akan kami sampaikan untuk kita boleh belajar tentang kebenaran-kebenaran. Inilah yang bisa kami sampaikan untuk menjadi penghantar bagi kita untuk masuk di dalam doa kita. Kita minta bahwa Roh Kudus boleh semakin menguasai kita, membawa kita dalam pengudusan. Karena kita harus pahami bahwa di sekitar kita, dunia yang sekarang kita tempati ini begitu sudah tercemar. Jangan sampai kita terkotori dan tercemari. Contoh-contoh dari kecemaran-kecemaran itu banyak, saudara. Banyak sekali. Tadi kami diskusi sama istri. Katanya sekarang lagi viral tentang apa gitu ya. Ternyata lagu-lagu yang menjadi back song dari sesuatu yang viral itu berisi tentang percabulan, saudara. Lagu-lagunya, dan itu viral, orang nggak tahu. Lagu yang jadi back songnya ternyata isinya tentang percabulan, tentang LGBT. Luar biasa kan? Tanpa kita sadari. Lalu kita dengar orang jadi wah, makin orang accept, orang terima, ternyata itu menajiskan. Nah, hal yang seperti inilah yang harus kita waspadai hari-hari ini. Oleh sebab itu, dalam kita menjalani kehidupan kita ke depan dan sehari-hari, kita harus waspada, saudara. Terus waspada. Kita minta Roh Kudus memberikan kita hikmat supaya kita terus dikuduskan dalam kebenarannya. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk mengakhiri seluruh rangkaian kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami yang membawa kami untuk mengerti dan boleh semakin mengerti, Tuhan, akan kekudusan yang sangat penting bagi kami. Bahwa ini adalah hukum yang mutlak harus kami tegakkan supaya kami bisa dekat dengan-Mu. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu, Tuhan, dan itu pasti sudah Engkau kerjakan. Dan juga ya Tuhan, bawa kami, ajar kami, pimpin kami, untuk kami juga bertanggung jawab untuk mengerjakan pengudusan dalam kehidupan kami. Menjaga kehidupan kami sedemikian, sehingga kami benar-benar menjadi umat-Mu yang sesuai dengan hati-Mu, Tuhan. Terima kasih bila firman ini menjadi rema dalam hidup kami, tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
Puji Tuhan saudara yang terkasih, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan kehidupan kita. Saudara yang di rumah atau dimanapun berada, ambil posisi yang terbaik. Kami akan menghantar untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Seperti di hari-hari yang sebelumnya. Jadi nanti saudara akan teruskan pujian penyembahan yang ada. Jangan terputus, terus menyembah Tuhan. Sekalipun mungkin nanti sudah didoakan, tapi kami akan belum aminkan. Jadi nanti saudara terus lanjutkan sampai selesai. Mengalirlah bersama Roh Kudus, biar Roh Kudus yang akan membimbing doa dan penyembahan yang ada. Kita angkat pujian, jiwaku terbuka bagimu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Bimbinglah daku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah daku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus
Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Oh, hati kami terbuka bagimu Tuhan, hati kami terbuka bagimu, hati kami terbuka bagimu, ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Katakan Yesus terbesar, katakan Dia cintamu, Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah, katakan Yesus terbesar, katakan Dia cintamu, Dia ampuni, Dia sembuhkan dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah, katakan Yesus terbesar, katakan Dia tak berubah. Kau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar, bahwa kami lebih dalam lagi untuk kami menyembah-Mu, untuk kami menyembah-Mu dan menyembah-Mu, mengagungkan Engkau dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang manis, teruslah beracara dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Urapi lawat kami, apapun yang menjadi kebutuhan kami, biarlah Engkau yang penuhi ya Tuhan. Di waktu-waktu yang indah ini, biarlah Engkau yang berkuasa dan berdaulat, berkuasa penuh atas seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, mengalirlah dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, 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 haleluya. Glory bagi Yesus.